Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Rino di sini. Udah lama banget gue nggak bikin video. Udah lama banget gue nggak ngonten. Sorry banget buat teman-teman semuanya. Karena emang belakangan ini gue banyak kegiatan juga. Ada beberapa hal yang harus gue kerjakan juga. Ada beberapa yang harus gue selesaikan juga. So ya akhirnya ngonten pun terbatasi waktunya. Tapi tenang aja, gue akan terus ngonten kok buat teman-teman semua. Kita berbagi informasi. Kita sharing bareng. Pokoknya apapun yang bisa gue share nanti gue akan share. Dan teman-teman juga kalau yang mau nanya apapun yang terkait dengan konten gue, silahkan, gue akan open terus. Yang intinya nggak ada batasan lah untuk berkarya. Kita pengen saling memberikan positive vibes pada saat pandemi kayak saat ini ya. Apalagi sekarang lagi PPKM ya, teman-teman tahu semua ya, dimana mobilitas kita dibatasi. Dan juga tentunya tetap harus stay healthy. Teman-teman jangan kemana-mana dulu kalau nggak perlu ya. Ya pokoknya sekarang kalau bisa olahraga sekitaran rumah dulu aja deh, jangan kemana-mana dulu. Di vlog kali ini gue akan sedikit ngebahas sama teman-teman semua. Gue akan mock up ya. Lagi-lagi nih mock up. Kalau mock up itu ngasih nggak bisa juga first impression atau bocoran deh. Bocoran produk baru yang baru banget dikeluarin sama Garmin, yaitu the new Forerunner series. Dan buat gue adalah ini salah satu new era. Kenapa new era? Karena Forerunner ini gue cukup ngikutin ya dari series 3, dari 35, 235, 735 dan 935. Kemudian di next era itu juga ngikutin dari Forerunner 45, kemudian 245, 945 dan 745. Dan kali ini Garmin ngeluarin produk baru yaitu Garmin Forerunner 55. Mungkin teman-teman semua sepakat ya kalau sebenarnya Garmin Forerunner itu adalah jam tangan yang paling sporty, yang paling menurut gue paling cocok untuk olahraga. Ya meskipun gue pengguna Fenix ya, gue ada Fenix 6X di sini dan ada juga Fenix 5X. Dan gue belum pernah punya Forerunner. Ada Forerunner 135 itu punya adik. Tapi buat gue Forerunner adalah salah satu jam tangan Garmin series yang paling sporty. Kenapa gue bilang paling sporty? Karena Garmin Forerunner series itu adalah yang paling enteng, kemudian paling mudah digunakan dan sangat user friendly, dan user interface-nya atau tampilannya itu sangat mudah dipelajari. Ya. Jadi teman-teman kalau memang kalau ketika teman-teman nanya, gue pengen punya Garmin ya, gue nanya dulu, lu pengen jam tangannya seperti apa gitu. Makanya ketika pas gue merekomendasikan ya pasti yang paling basic adalah Forerunner. Ya mungkin kalau teman-teman yang pengen punya series yang lebih bagus ya mungkin gue akan sarankan Fenix series ya. Meskipun Fenix series itu dengan konsekuensinya dia materialnya lebih berat dan segala macam, dan juga belum tentu orang suka. Ya, tapi yang jelas buat gue adalah Forerunner series the best buat gue. Dan yang kali ini Forerunner 55 adalah salah satu, mungkin menjadi salah satu Garmin Forerunner series yang paling gue favoritin. Kenapa? Kita akan bahas di sini sebenarnya isinya apa aja sih si Forerunner 55 series ini. Oke, yang pertama, Forerunner 55 ini adalah series 2 digit ya, Ini adalah series basic yang paling dasar, yang memiliki fungsi yang nggak jauh-jauh beda. Fungsinya adalah untuk lari, kemudian cycling, dan pada saat ini Forerunner 55 series memiliki fungsi terbaru, yaitu dia bisa dipakai buat renang. Keren banget. Buat gue ini adalah salah satu yang revolusioner ya, karena series sebelumnya gue rasa nggak ada renangnya gitu ya. Oke, yang kedua Forerunner 55 ini adalah series terlengkap yang pernah gue lihat dari series 2 digit. Karena gue pernah lihat Forerunner 35 karena adik gue pakai. Kemudian juga ada Forerunner 45. Ya buat gue di Forerunner 55 ini hampir semua fitur-fitur yang advance mungkin teman-teman bisa nemuin hanya di Garmin Forerunner 745 atau 945. Dan akhirnya Garmin ngeborong semua fitur itu ke the new Garmin Forerunner 55. Gue bilang, edan. Kenapa bilang edan? Ya ini fitur-fitur profesionalnya apa aja. Let's say yang pertama kali yang dia bawa adalah fitur Pace Pro. Nah, fitur Pace Pro ini dulu waktu pas gue ngebahas 945 ini salah satunya dia baru diluncurkan ya. Artinya gue kalau nggak salah waktu unboxing 945 itu tahun 2019. Nah itu Pace Pro baru dikenalkan pada saat itu, dan gue waktu itu ngelihat teman gue pakai Pace Pro itu di Tugu ya. Itu buat gue
fitur yang keren banget. Jadi kita bisa memaintain pace kita. Ya seakan-akan itu adalah fitur profesional yang dimasukkan untuk jam tangan si Forerunner 55 ini. Jadi fitur mahal dimasukin ke jam tangan basic, buat gue itu keren banget ya. Oke, yang kedua, yang makanya gue suka banget daripada Forerunner 55 ini. Yang kedua ada daily suggested workout ya. Jadi ini adalah biasanya ya dia kasih rekomendasi hari ini kita mau ngapain nih, bagusnya ngapain. Ya, jadi sudah ada rekomendasi jam kita tuh semakin pintar gitu. Meskipun kita ada di basic watch, ya sekarang sudah ada fitur seperti itu. Yang sebenarnya kita bisa temuin di seri-seri mahal. Kemudian ada, ini yang paling penting yaitu recovery advisor. Ya, kalau teman-teman tahu biasanya kalau setelah kita lari akan diberikan suggestion kita harus istirahat berapa lama. Dan ini hanya ada fitur di fitur yang di kelas-kelas yang atas 945 atau Fenix series. Dan sekarang ada di Garmin Forerunner 55. Berikutnya setelah recovery advisor, yang berikutnya adalah yang paling keren menunya adalah yang salah satu yang gue tahu adalah dia memiliki rest predictor yang cuma ada di series atas guys. Ini gue kasih tahu teman-teman semuanya. Kalau di Garmin Fenix series itu ada rest predictor ya. Dan ini cuma ada di seri-seri mahal ya. Seri-seri premium. Dan sekarang udah ada di Garmin Forerunner 55. Buat gue amazing banget. Kemudian juga ada Garmin Coach. Kemudian juga pasti ada beberapa fitur tambahan untuk olahraganya yaitu HIIT. Kemudian juga yang mungkin ada nanya battery life-nya berapa. Di sini diklaim dia bahwa bisa tahan 20 jam untuk GPS dan untuk standby-nya 14 hari. Luar biasa. Ini mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan Garmin Forerunner 45 yang diklaim dia cuma hanya sekitar 13 jam untuk GPS dan 7 hari untuk yang standby-nya. Kemudian apalagi? Ada lagi. Nah, ini yang di series mahal lagi ada stress tracking. Ya, gak ada di series sebelumnya. Ada stress tracking. Kemudian ada body battery. Ini mungkin yang gue temuin pertama kali waktu itu di Forerunner 945 dan sekarang ada di Garmin Forerunner 55. Keren banget ya. Lengkap banget. Makanya gue bilang dengan series basic tapi lu punya fitur sekaya series premium gitu. Apalagi? Ada lagi fitness age. Ini kan ini banget ya. Yang fitur-fitur mahal. Kemudian juga ada respiration tracking ya. Ini juga breathwork, salah satu juga fitur yang menarik. Kemudian dan ini yang paling penting untuk perempuan ada women's health tracking ya. Ini perlu banget mungkin teman-teman perempuan yang pengen tahu siklus menstruasi dan lain-lain. Dan apalagi sih fitur-fiturnya. Kemudian seperti biasa ada smart notification, itu juga ada. Kemudian juga di sini mungkin ada fitur baru itu safety and tracking features ya. Jadi biasanya kalau ada accident ya, ada yang jatuh, dia akan memberikan informasi kepada ke kontak darurat Anda juga. Dan tentunya ada tetap ada VO2 Max tentunya, ini perlu banget buat teman-teman nanya, ada VO2 Max-nya ada ya. Dan kemudian ini juga bisa dikonekkan, dihubungkan ke ANT plus sensor. Mungkin teman-teman yang punya speed and cadence sensor buat yang lari tetap bisa dikonekkan. Jadi buat gue ini fitur yang cukup lengkap buat sebuah Garmin basic series ya, Garmin Forerunner 55. Memang gue bilang ini adalah satu Garmin basic yang menjadi favorit gue dan highly recommended kalau teman-teman pengen beli. So mungkin teman-teman nanya berapa sih harganya? Tadi gue coba kontak teman gue yang di salah satu store Garmin, harganya di 3.100.000. So buat teman-teman yang pengen pre-order bisa DM ke gue juga nanti, gue kasih kontak teman gue yang di Garmin store Kelapa Gading. Silakan mau kontak. Ya yang jelas ini adalah salah satu Garmin favorit gue. Jadi gue naksir nih, kayaknya menarik untuk dimiliki karena gue kebetulan nggak punya Garmin Forerunner series. Untuk unitnya gue belum dapat kabar apakah nanti kita bisa unboxing atau tidak. Yang jelas gue coba share sama teman-teman semuanya bahwa sebenarnya this is the new Garmin Forerunner 55 is very highly recommended to have. Terutama mungkin teman-teman yang pengen banget punya sport watch ya, mungkin pengen cari sport watch dengan harga terjangkau, this is the time ya. Ini pilihan yang terbaik dengan budget cuma 3 jutaan doang, bahkan 3.100.000. Teman-teman bisa dapetin basic watch yang fiturnya super duper lengkap. Apalagi yang teman-teman cari, VO2 Max ada, biking, cycling sampai renang pun ada, meskipun belum multi sport ya. Ya yang jelas fitur-fitur keren tadi kayak apa? Body battery, kemudian apalagi
stress tracking, kemudian apalagi ada Pace Pro ya, Pace Pro buat teman-teman yang pengen banget dibantu untuk latihannya, kemudian Garmin Coach juga, kemudian apalagi sih, Race Predictor, menu-menu yang keren, kemudian Recovery Advisor. Buat gue ini very highly recommended, dan teman-teman yang pengen punya Garmin dengan series yang paling murah atau dengan series basic, this is the time, dengan harga yang sangat terjangkau, cuma 3 jutaan aja. Nanti gue akan coba cari waktu, mudah-mudahan gue dapat bisa unboxing the new Garmin Forerunner 55 series. Dan gue curiga, apa yang gue curiga, karena nanti setelah ini akan keluar yaitu Garmin Forerunner 255. Akankah keluar Forerunner 255, kemudian Forerunner 755 dan Forerunner 955. Dan gue berpikir kalau semua fitur Pro-nya sudah ditarik ke Garmin Forerunner 55, pasti fitur atasnya akan jauh lebih keren lagi. Kapan? Dan nanti kita akan tunggu dan kita akan lihat tanggal mainnya. Oke, untuk vlog kali ini cukup sampai sini dulu. Memang gue cuma memberikan mock up saja, bagaimana bocoran sebenarnya fitur apa aja yang ada di Forerunner 55 series ini. So, gue pengen teman-teman nanya, untuk ukurannya sama dengan Forerunner 45, persis sama. Beratnya pun juga cuma selisih 1 gram. Kemudian tombolnya pun juga sama. Cuma yang berubah hanya user interface-nya yang mungkin lebih bagus ya daripada Forerunner 45. Selebihnya fiturnya lengkap dan buat gue sangat amat layak untuk dimiliki. Oke, untuk vlog kali ini sekian dulu. Thank you semuanya buat teman-teman yang sudah nonton vlog gue hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan and keep stay healthy. Jangan kemana-mana dulu selama PPKM. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat kembali, bisa normal kembali. Mudah-mudahan kita bisa race lagi. To be honest, gue kangen banget sama race. Duh, kangen kita ngumpulin medali lagi, ya nggak sih? Kapan lagi kita bisa ngoleksi kamera medali-medali seperti ini? Pasti semuanya kangen banget. Semoga kita bisa race lagi, bisa kita kumpul lagi, bisa happy lagi. Ya mudah-mudahan cepet sembuh lah Indonesiaku. Yang belum vaksin segera vaksin ya. Ya pokoknya jaga imunitas dan jaga kesehatan. Thank you teman semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau mau diskusi silahkan di bawah, pasti gue jawab. Yang pengen Garmin Forerunner 55 bisa DM gue di Instagram gue, nanti gue akan bantu untuk kontak ke ke teman gue yang di Garmin. Thank you semuanya, jangan lupa sehat terus dan jangan lupa share and like and comment. Bye bye. See you in the next video.